Shalom, selamat sore Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini, Rabu 16 Juni 2021, ibadah keluarga secara online. Dikarenakan masih dalam pandemi COVID-19. Adapun ibadah ini dalam rangka bulan Pelkes GPIB. Bacaan Alkitab sore ini terambil dari Yesaya 58 ayat 13 sampai dengan 14 dengan tema motivasi beribadah. Ajakan beribadah. Di dalam dunia yang dikuasai oleh pengaruh dosa dan kuasa kegelapan, Tuhan Yesus hadir. Ia memenuhi kerinduan umatnya akan hidup bahagia. Ia memberikan air kehidupan bagi orang yang haus akan kebenaran. Ia menerangi setiap orang yang berjalan dalam kegelapan. Ia menuntun dan membimbing orang dengan roh-Nya ke jalan yang lurus. Di dalam Mazmur pasal 95 ayat 6 sampai dengan 7 berkata, "Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba, tuntunan tangannya. Marilah kita beribadah kepadanya." Jemaat Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, sumber hidup, kami bersyukur atas pemeliharaan dan perlindungan-Mu di sepanjang kehidupan kami di dunia ini. Sekarang kami hendak beribadah, memuji melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Tuntunlah kami dari awal hingga akhir, serta kuasailah kami dengan Roh Kudus, agar nama Yesus Kristus diagungkan dan dimuliakan dalam peribadahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab pada sore hari ini terambil dari Yesaya pasal 58 ayat 13 sampai dengan 14, menghormati hari Sabat. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan di dalam segala kekayaannya, ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Sabat sejak zaman penciptaan Allah telah menetapkan bahwa
satu hari dalam seminggu harus dipisahkan sebagai hari kudus. Suatu hari ketika umat Allah menghentikan segala kegiatan yang rutinitas dan membiasakan diri memperoleh istirahat, jasmani dan pembaharuan rohani bersama Tuhan. Persekutuan rohani dengan Tuhan dalam zaman Taurat cukup ketat peraturannya. Berhenti dari segala aktivitas dan harus mengabdikan diri secara totalitas kepada Allah dengan beribadah. Dalam perjalanan bangsa Israel, bahwa Sabat sebagai salah satu perintah yang dimatraikan dan dimaknai atau dihubungkan dengan kebaikan dalam kuasa Allah, dengan pembebasan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini Nabi Yesaya dalam bacaan ini mengkritik orang-orang Israel dan memberi arahan nasihat yang benar bagaimana umat di dalam melaksanakan Sabat sehingga dengan cara yang benar bersekutu dan beribadah kepada Allah pasti akan memperoleh berkat dari Tuhan. Nabi Yesaya dalam perikop ini menegur orang Israel ketika merayakan Sabat. Tidak berdasarkan menghormati Tuhan dan menguduskan hari Sabat. Mereka melaksanakan Sabat hanya untuk mencari kesenangan dan kepuasan semata, supaya mereka jangan menginjak hukum Sabat dengan berbagai tindakan yang tidak memuliakan Tuhan. Nah, di sini mereka menyebut hari Sabat adalah hari kenikmatan, hari kudus Tuhan, dan hari yang mulia. Sini orang-orang Israel tetap melaksanakan Sabat, tetapi dengan berkata omong kosong, dengan kata penindasan, yang berarti perayaan Sabat mereka telah menodai kekudusan hari Tuhan. Di dalam ayat 14 bacaan kita pada sore hari ini, Nabi Yesaya menyampaikan berkat Tuhan akan digenapi. Tetapi mereka harus memiliki kesungguhan ketika mereka melakukan Sabat yang benar. Sabat yang kudus untuk Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, di sini kita tidak boleh memperebutkan atau mempersoalkan hari Sabat, hari Sabtu atau hari Minggu yang telah kita lakukan sejak zaman Perjanjian Baru, bahwa hari Sabat adalah hari ketujuh, yaitu hari Minggu, yang menjadi pertanyaan untuk introspeksi diri sesuai dengan tema dalam ibadah keluarga ini, yaitu motivasi beribadah. Di dalam Perjanjian Lama, dalam kitab Keluaran 20 ayat 8 sampai dengan 10 yang menyatakan bahwa ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Jelas di sini diuraikan bagaimana kudus mulianya hari Sabat. Sabat yang menjadi tanda bahwa orang Israel, umat pilihannya adalah milik Tuhan. Tetapi kita umat Tuhan yang telah hidup dalam Perjanjian Baru, di mana Yesus Kristus yang diutus Tuhan atau Bapaknya untuk keselamatan orang-orang yang percaya kepada Yesus.
sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus bukan menghilangkan hukum perjanjian lama atau Taurat atau Sabat itu sendiri. Yesus datang ke dunia untuk menyempurnakan segala hukum dalam perjanjian lama. Dan kalau kita lihat dalam perjanjian baru, Injil Matius 12, di mana murid-murid Yesus memetik gandum pada hari Sabat. Yesus sendiri menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Di sini yang kita lihat, perbuatan dilakukan para murid Yesus adalah ibadah. Apa yang mereka lakukan pada hari Sabat adalah ibadah, yaitu menolong orang untuk memberi makan, dan Yesus melakukan untuk kesembuhan orang sakit. Yang dilakukan yaitu kasih, sekalipun itu bertentangan dengan Taurat pada zaman perjanjian lama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus harus beribadah. Sekalipun kita saat ini masih dalam pandemi COVID-19 yang membuat kita beribadah di rumah, namun tidak mengurangi sukacita di dalam beribadah kita pada sore hari ini. Pengertian ibadah itu sangat sederhana, yaitu mengenal Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, yang menjadikan kita menjadi suatu pribadi, menjadi keluarga dan persekutuan yang memiliki kasih. Ibadah itu adalah kasih yang menjadi motivasi beribadah, yaitu kasih kepada sesama. Motivasi berbicara tentang sikap hati seseorang, dan inilah yang Tuhan perhatikan dalam diri seseorang. Ketika melakukan sesuatu, karena ia melihat hati, bukan apa yang tampak secara kasat mata. Tuhan menyelidiki hati dan menguji batin. Maka dari itu, kita harus selalu menjaga motivasi secara benar dalam mengerjakan apapun, terlebih dalam melayani Tuhan. Sebab motivasi yang ada di dalam hati secara otomatis mempengaruhi pikiran kita, tindakan kita, perilaku kita, dan reaksi kita. Kalau motivasi kita benar, semua yang kita hasilkan adalah benar dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan sekarang di dalam bulan Juni adalah bulan Pelkes GPIB, yaitu belajar dalam pelayanan dan kesaksian. Mari kita lebih baik lagi untuk melayani Tuhan dan sesama. Kelak kita bisa bersaksi, yaitu dengan perjumpaan dengan Tuhan. Apapun yang kita lakukan dalam persekutuan dengan Tuhan, baik secara pribadi dan keluarga. Kiranya di dalam bulan Pelkes ini, kita dan khususnya keluarga GPIB mendapat berkat dari Yesus Kristus, sebab Tuhan Yesus berjanji kepada orang yang melayani dan bersaksi, dan berjanji pasti Ia genapi. Kiranya kita dalam Pelkes ini menyempurnakan motivasi beribadah, yaitu dengan takut akan Tuhan di dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara sekalian, marilah kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa untuk segala sesuatu yang Tuhan percayakan bagi kami. Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk bersekutu. Mampukan kami Tuhan untuk dapat berkarya, baik dalam keluarga, dalam masyarakat, maupun di tengah-tengah persekutuan, sesuai dengan profesi kami masing-masing, dalam tuntunan dan kasih Tuhan, sesuai firman Tuhan yang baru kami dengar. Mampukan kami untuk menghormati hari Sabat dan beribadah dengan benar, supaya kita dapat berkenan kepadanya, taat dan setia dalam Tuhan, sehingga berkat-berkat dicurahkan bagi kita. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian. Tuhan berkati kiranya Tuhan menolong gereja yang masih mengalami penghambatan dalam pembangunan dan perizinan. Kami berdoa bagi GPIB, kiranya Tuhan memberkati di dalam tingkat sinodal, MUPEL, bahkan di pos Pelkes, dalam persekutuan pelayanan dan kesaksian GPIB untuk kebaikan umat dan persekutuan. Kami berdoa bagi persekutuan GPIB Sola Gracia, Tuhan berkati dalam pekerjaan ini, seluruh proses dan program, bahkan rencana-rencana yang kami akan lakukan. Tuhan Sang Empunya pekerjaan ini, memberkati hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu bersama keluarganya, agar dapat melaksanakan tugas tanggung jawab dengan baik di atas tuntunan Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat yang bersuka cita karena pertambahan usia, baik pribadi, bahkan pertambahan usia perkawinan. Kami juga berdoa bagi pergumulan kami membangun rumah ibadah. Kiranya Tuhan turut berkarya di dalam seluruh usaha yang kami lakukan, baik oleh panitia pembangunan maupun setiap umat-Mu. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit, mereka bergumul untuk memperoleh belas kasih-Mu, baik mereka yang di rumah sakit maupun yang di rumah. Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Tuhan dengar doa dan harapan mereka. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, kuasa dan jamahan Tuhan berkuasa bagi mereka, sehingga mereka mendapatkan kekuatan dan pemulihan dari Tuhan. Bagi yang bersuka cita, begitu besar berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan perkawinan dalam sepekan ini, kiranya Tuhan memperlengkapi sukacita dan berkat mereka, sehingga hikmat untuk selalu bersyukur senantiasa kepada Tuhan, Sang Sumber berkat. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang hadir pada ibadah sore hari ini. Bila mana ada dalam pergumulan hidup dan terbeban berat, biarlah Tuhan yang mengangkatnya dan mengganti dengan sukacita dan berkenan mendengar segala doa, syukur, permohonan yang mereka naikkan kepada Tuhan. Ya Bapa, inilah doa sembahyang kami. Berkenanlah Tuhan menyempurnakan, mendengar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mohon pengampunan atas setiap salah dosa kami, baik itu sengaja maupun tidak disengaja. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, pelihara kami dalam Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa dengan sempurna. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita mengumpulkan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai pengakuan sepatutnya dikembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Seperti kata di pemazmur, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Mazmur 146 ayat 2.
Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, emas dan perak tidak ada pada kami, tetapi kami persembahan hidup yang penuh bersemangat dan keberanian bersaksi, serta hati yang rela dan penuh sukacita. Kepadamu sebagai tanda syukur atas karunia selamat yang Kau beri, hidup kami yang selalu melanggar kehendak-Mu, Engkau jadikan baru menjadi mulia di hadapan-Mu. Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini untuk menjadi alat yang mendukung pelayanan dan kesaksian di tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Kala kehidupan berlanjut terus dan nafas masih di kandung badan, itulah kesempatan kita untuk berkarya dan berguna. Karena itu, mari kita bergegas membenah diri untuk terus berkarya, melakoni tugas bagi Tuhan. Marilah kita lanjutkan perjalanan bergereja dengan senantiasa memberi diri untuk terus diperbaharui oleh Yesus Kristus.
kita terima berkat. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus memberkati kamu sekalian dari saat ini sampai sepanjang masa.